Oh ya, baik. Sudah Ibu. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Hendriana. Selamat siang Ibu Hendriana. Selamat siang, Pak. Wah, senang sekali bisa bertemu kembali nih Ibu. Luar biasa. Ibu Hendriana, sepertinya ada yang mau didiskusikan pada hari ini Ibu Hendriana. Kalau dari komunikasi sebelumnya, apa nih yang mau dibagikan Ibu? Apa yang mau didiskusikan bersama pada siang ini Ibu? Disilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang luar biasa ini. Akhirnya kembali kita bertemu ya Pak ya. Eh, Baik, terima setelah kasih Ibu. ya setelah kita disibukkan dengan tugas kita masing-masing dan pada hari ini kita masih bisa ketemu lagi ya Pak ya. Oke, jadi Baik Ibu, seperti ya yang puji Tuhan Ibu, terima kasih. Ya, ya Pak, jadi seperti yang saya sudah singgung kemarin ya Bapak ya, bahwa ya, saya ini sedang kalau boleh dikatakan dilema begitu ya Pak ya, oh ya Ibu, dilema berkaitan dengan bagaimana nanti bisa menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi Pak, seperti itu. oh begitu Ibu. Oh, jadi Ibu mau mendiskusikan tentang nanti bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya Ibu, gitu kan Ibu? Ya, betul sekali Pak. Oke, baik itu tujuannya bagus Ibu. Saya kira itu bukan hanya Ibu saja. Saya dan siapapun gurunya yang saat ini menerapkan kurikulum mereka pasti punya persiapan, pasti ada kecemasan-kecemasan apakah nanti bisa menerapkan kurikulum merdeka, terus memang pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik dan Betul. benarlah. Ya, terima kasih Ibu. Eh, itu tujuan yang bagus. Ibu Hendriana, apakah Ibu bisa menjelaskan lebih detail tentang apa yang ingin Ibu capai dari kurikulum dari pembelajaran diferensiasi itu, kira-kira apa yang Ibu ingin capai? Baik Pak, berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, sebenarnya, eee, saya maunya ingin semua murid itu di kelas saya itu bisa belajar dengan efektif, sehingga Ya, bisa mereka, bisa mencapai potensinya masing-masing, Pak. Sehingga, saya juga bisa, menginginkan mereka itu mereka merasa dihargai, kemudian mereka, oh, merasa dilibatkan begitu, Pak, dalam proses oh, pembelajaran. oke, baik. Jadi Ibu ingin nanti pembelajarannya itu hasil belajarnya efektif, kemudian siswanya merasa dihargai dan juga mereka merasa dilibatkan dalam pembelajaran itu sendiri. Betul Luar sekali, biasa Pak. Ibu. Jadi tujuan utama Ibu adalah tentunya ingin meningkatkan hasil belajar dari siswanya nanti ya Ibu ya. Kemudian mereka bisa terlibat dengan aktif sehingga tujuan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tercapai. Baiklah Ibu, eh, sebenarnya tujuan utama Ibu apa untuk meningkatkan hasil belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi selain tadi mungkin yang Ibu sudah sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Sebenarnya, apa yang saya harapkan itu adalah bahwa nanti murid-murid saya itu bisa memahami materi pelajaran dengan baik, sehingga di kemudian harinya nanti mereka bisa menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, selain itu saya juga berharap, dalam proses pembelajaran itu mereka lebih percaya diri lagi, seperti itu, Pak. Oke, baik luar biasa Ibu. Ibu punya harapan yang sungguh luar biasa terhadap anak-anak Ibu, di mana mereka nanti Ibu mengharapkan mereka aktif, kemudian mereka apa namanya hasil belajarnya itu benar-benar maksimal. Gitu ya Ibu? Betul sekali, Pak. Yang baik.
Baik Ibu Hendriana, saya ingin tahu apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tadi Ibu punya kecemasan gitu. Mungkin bisa di-share, diceritakan Ibu, silakan. Baik Pak, ini berbicara tentang tantangan ini apa ya, Ya, sama halnya siap. juga dengan hambatan ya Pak ya. Ya Ya, sebenarnya sama. sih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, apalagi ini baru untuk saya, jadi sebenarnya ada banyak hambatan, begitu Banyak Pak. ya. Jadi, saya sih masih belum yakin saja bagaimana bisa nanti merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Pak. Karena saya berpikir bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kemudian saya juga khawatir ini Pak dengan Ya, waktunya dan juga mungkin sumber daya yang terbatas begitu Pak. gitu. Oh, gitu. Jadi ada kekhawatiran dari Ibu dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi ini akan terbentur dengan keterbatasan seperti sumber daya, kemudian sumber-sumber belajar gitu juga ya, Bu ya. Ya, betul sekali Pak. Sumber-sumber referensi yang Ibu perlukan. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mencoba mencari informasi tentang mungkin pembelajaran berdiferensiasi? Apa usaha yang Ibu sudah lakukan? Ya, baik Pak. Sebenarnya sejauh ini saya sudah mencoba Pak dengan mengikuti beberapa pelatihan mandiri begitu ya Pak ya. Luar biasa Ibu. Tentunya dengan topik yang relevan begitu Pak, berkaitan dengan bagaimana nanti bisa uh, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Tapi saya masih merasa bingung juga Pak, bagaimana nanti cara menerapkannya di kelas saya nanti seperti itu Pak. Oke, baik. Oke, ternyata Ibu sudah punya usaha mandiri begitu ya, Ibu ya, untuk mencari berbagai informasi, termasuk tadi Ibu sudah melakukan pelatihan secara mandiri melalui BMM. Saya kira itu usaha yang sangat luar Ya, biasa dari Ibu. Iya, saya percaya nanti Ibu pasti bisa bisa menerapkannya ya, Ibu ya. Oke. Baik, amin. Ibu bisa menceritakan lebih detail tentang murid-murid di kelas Ibu. Apa saja gaya belajar, terus bagaimana tingkat kemampuan mereka dan juga mungkin minat. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, baik Pak. Berbicara tentang kebutuhan murid ini, sebenarnya dari apa yang saya alami selama ini bahwa mereka itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda Pak antara satu murid dengan murid yang lainnya seperti itu. Ada yang memahami materinya dengan waktu yang lebih lama, ada Baik, yang lebih cepat begitu. ya Kemudian Ibu, gaya belajarnya juga berbeda Pak, seperti itu. berbeda. Oh, Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, bahkan ada juga yang gaya belajarnya kinestetik Pak, seperti itu. baik, luar biasa Ibu. Ternyata Ibu sejauh ini sudah memahami eh, potensi kemudian eh, apa namanya kesiapan belajar dari murid-muridnya. Buktinya Ibu sudah mengenal gaya belajar mereka, kemudian kesiapan belajar mereka. Saya kira itu luar biasa Ibu. Ibu sudah saya kira kalau dari interval 1 sampai 10 Ibu kira-kira Ibu sudah sampai di mana ini? Kalau kita pakai interval 1 sampai 10 itu. Dengan Ya, usaha-usaha persiapan-persiapan yang Ibu sudah lakukan. karena saya ini masih dalam tahap perencanaan ini apa ya, belum Ya. dalam penerapannya, saya rasa masih di posisi yang ketujuh lah Pak, seperti itu. Wah, luar biasa Ibu. Ya, luar biasa sekali. Dan dari cerita-cerita yang saya dengar dari Ibu, saya juga percaya bahwa angka 7 itu angka yang pas. Bahkan lebih lagi Ibu. Ibu sampai Amin sudah Pak. mengenal daya belajar siswanya. Baik, Ibu Hendriana, apa saja strategi yang Ibu gunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi? Dari siswanya, gaya belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya, level kemampuan dari siswanya Ibu. Ibu bisa ceritakan. Ya, eee,
berkaitan dengan strategi nih Pak ya. Sebenarnya saya sudah merencanakan nanti untuk bisa mengetahui gaya belajar dari setiap murid itu, saya akan melakukan semacam asesmen awal begitu Pak. Asesmen awal, Ya, oke. Biasa nanti Ibu. kemudian dari situ nanti dari hasil asesmen itu nanti saya bisa membuat berbagai macam materi dan juga kegiatan belajar itu yang tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu. Wah, luar biasa Ibu. Saya kira Ibu sudah, ya kalau saya bilang sangat memahami mungkin keterlaluan. Ya, Ibu sudah pada tahapan yang benar lah. Karena Ibu harus yang pertama Ibu sudah mempersiapkan asesmen awal. Asesmen awal penting tentunya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, kemudian minat dan gaya belajar mereka, kemudian nanti konten atau materi yang Ibu siapkan juga disesuaikan. Terima kasih Ibu. Saya kira itu langkah yang luar biasa dari Ibu. Baik Ibu, saya bagaimana dengan materi dan kegiatannya, belajarnya Ibu? Ibu tadi sudah ada strategi, lalu nanti bagaimana dan konten-konten yang Ibu siapkan untuk pembelajaran siswa Ibu, agar nanti itu memang benar-benar sesuai yang dibutuhkan. Ya, uh, berkaitan dengan materi nih Pak ya. Siap Ibu. Ya, jadi sebenarnya saya ingin membuat materi, kemudian merancang kegiatan belajarnya itu yang variatif Pak dan menarik tentunya supaya bisa Ya, menarik minat belajar murid. ya. Itu rencananya. Kemudian uh, saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar Pak supaya nanti Sudah. ya kebutuhan belajar dari murid itu bisa terpenuhi Pak. Nanti saya akan mencoba gunakan buku teks, Iya. kemudian video, dan juga gambar begitu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi kalau saya tangkap dari cerita Ibu tadi, beberapa jenis materi yang Ibu siapkan nanti akan variatif. Variatif, bisa video, bisa buku teks, dari audio mungkin internet juga, dari situs-situs yang ada di internet, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Luar biasa Ibu, intinya materinya harus variatif, beragam, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga tidak membosankan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Baik Ibu Pak. Hendriana, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk memastikan bahwa strategi-strategi nanti yang Ibu sudah ceritakan tadi itu terlaksana dengan baik? Apa komitmen Ibu? Kira-kira gitu? Menurut saya Pak, untuk bisa memastikan bahwa strategi-strategi ini tadi bisa terlaksana dengan baik, Iya, eh, saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran yang terperinci begitu Pak. Kemudian nanti saya bisa bagikan kepada murid-murid saya yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, misalnya yang kinestetik, auditori, kemudian juga yang visual, Pak. Seperti itu. Kemudian oke. nantinya saya akan juga memantau kemajuan belajar dari mereka secara berkala pastinya. Dan yang paling penting adalah bisa melakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang saya gunakan itu apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar murid atau tidak. Seperti itu nanti, Pak. Wah, luar biasa Ibu. Dari cerita Ibu tadi, jadi Ibu akan memulainya dengan merencanakan pembelajaran yang terperinci. Terperinci itu maksudnya itu sesuai dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar dan kesiapan belajar siswanya. Bukan gitu ya Bu ya? Betul sekali, Pak. Kemudian akan melakukan asesmen untuk melakukan untuk mengetahui asesmen itu penting untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa, kemajuan pencapaian siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir tadi Ibu katakan refleksi. Wah, luar biasa Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian baiklah Ibu, saya yakin. Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan pihak lain Ibu?
kerjasama dengan pihak lain, apakah dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat, apakah itu Ya, penting atau perlu? eee, Ya, saya rasa ini sangat diperlukan, Pak, karena, ini juga butuh kolaborasi antara kepala sekolah, juga rekan guru, ataupun bahkan dengan murid sendiri, Pak. Ya, jadi walaupun untuk sekarang saya belum berbicara dengan kepala sekolah, tetapi saya sudah mencoba berbicara dengan beberapa rekan sejawat dan mereka mendukung rencana saya ini, Pak. Saya wah luar juga biasa. berencana untuk, melakukan pertemuan dengan orang tua murid juga, Pak. Jadi untuk bisa memberi gambaran sedikit bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa. Wah luar biasa. Itu, Ternyata Ibu sudah apa namanya, sudah melakukan kolaborasi lah, walaupun tadi hanya dengan rekan sejawat saja yang Ibu bagikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah juga, Kepala Sekolah dari Ibu mungkin akan sangat mendukung karena ini pembelajaran yang sangat sangat berpihak pada peserta didik. Kemudian Ibu juga punya rencana untuk berkolaborasi dengan orang tua murid. Itu luar biasa sekali Ibu. Dan saya yakin dan usaha Ibu, persiapan-persiapan yang Ibu lakukan nanti mendukung Ibu untuk benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di tahun pelajaran baru. Saya ucapkan selamat ya Ibu, luar biasa. terima kasih, Pak. Ya. Baik Ibu Hendriana, mungkin ada lagi hal lain yang bisa didiskusikan pada kesempatan ini. Baik, Pak, saya rasa cukup sampai di sini. Saya hanya berharap saja apa yang kita sudah diskusikan hari ini, strategi-strategi yang akan saya coba terapkan juga akan berjalan dengan baik nantinya, Pak. Seperti itu saja, Pak. Saya kembalikan sekali lagi. Terima kasih banyak, Pak, atas tuntunannya. Semoga nanti saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, Pak. Itu saja saya kembalikan, Baik, Pak. saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hendriana yang sudah bercerita, kemudian berdiskusi, kemudian Ibu bisa menemukan sendiri solusi luar biasa. Dan saya yakin, saya dukung dengan doa tentunya Ibu bisa menerapkan strategi pembelajaran ini nanti dengan baik. Terima kasih Ibu, selamat Terima siang. kasih, Pak. Selamat siang.